Perkara Amir 47 tahun mantan Kades Karanganyar Musirawas Utara Sumatera Selatan yang mengancam Hamzi dengan senjata organik memasuki tahap persidangan. Saat ini pelaku berada di rumah tahanan Lapas Kelas 2A Lubuk Linggau dan dijadwalkan menjalani sidang perdana pada Kamis 7 November 2024. Namun sayangnya pihak kejaksaan dan pengadilan melakukan pemberitahuan sidang kepada keluarga Hamzi sebagai pelapor terkesan main-main dan hanya melalui telepon. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Sumsel. Eko Hepronis, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, dapat kami laporkan Adila dari Kota Lubuk Linggau, pengacara dari ataupun keluarga dari Hamsi, ya, korban pengancaman mantan Kades Karanganyar menggunakan senjata api, menolak persidangan di Pengadilan Lubuk Linggau. Dapat saya jelaskan kronologis awalnya mereka menolak ini karena pihak keluarga selaku pelapor hanya dihubungi oleh pihak Pengadilan Negeri Lubuk Linggau dan Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau 2 hari sebelum sidang. Nah, ketika itu mereka mendapat eh, panggilan sidang hanya melalui telepon genggam. Sementara dalam aturan yang disebutkan oleh kuasa hukum dari pelapor, yaitu Indra Cahaya menyebutkan minimal 3 hari sebelum sidang dan itu diberitahukan kepada alamat lengkap yang disampaikan langsung ke rumah pelapor ataupun rumah tempat tinggal terakhir pelapor ataupun di mana dari pelapor itu tinggal sendiri. Sementara pada kenyataannya kemarin mereka pihak kejaksaan maupun pihak dari Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tidak melakukan pemberitahuan, malah melakukan pemberitahuan hanya melalui via telepon. Sebagai bentuk penghormatan terhadap Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pihak keluarga sempat datang ke Pengadilan Negeri Lubuk Linggau untuk memenuhi undangan tersebut. Namun, mereka menolak mengikuti persidangan karena mereka menganggap prosedur persidangan yang dilaksanakan oleh pihak Pengadilan Negeri Lubuk Linggau dan juga kejaksaan itu terkesan main-main kepada mereka, di mana mereka saat ini tengah mencari keadilan ataupun berjuang melakukan keadilan. Sedikit flashback ke belakang, Hamsi ini sendiri terlibat menjadi korban pengancaman 4 hari sebelum ia dinyatakan meninggal dunia, dibunuh oleh beberapa orang tak dikenal. Ketika itu si Hamsi ini setelah peristiwa pengancaman menggunakan senjata api organik ini, Hamsi ini ditemukan meninggal dunia di depan rumahnya. Nah, sejak saat itu pihak keluarga eh, menduga ada kaitannya peristiwa pembunuhan Hamsi empat hari setelahnya itu berkaitan dengan pengancaman yang dilakukan oleh mantan Kades Karanganyar yaitu Amir yang saat ini sudah ditahan di Rutan Kelas 2A Kota Lubuk Linggau. Nah, kemudian pihak pengacara ini juga dari pengacara ataupun keluarga ini juga merasa kecewa dengan pihak Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau dan juga Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, di mana dalam SIPP pemberitahuan ataupun jadwal sidang disebutkan bahwa senjata api organik yang digunakan untuk mengancam dari korban Hamsi ini sendiri ataupun almarhum Hamsi ini sendiri tidak dimasukkan dalam materi persidangan, sehingga mereka berupaya akan menempuh jalur-jalur hukum lainnya dan berupaya bahwa senjata api tersebut harus dimasukkan sebagai delik awal aduan karena mereka menganggap senjata api tersebut merupakan bukan senjata api rakitan melainkan senjata api organik yang dimiliki seorang polisi. Nah, mereka ingin menanyakan, pihak keluarga ingin menanyakan termasuk kuasa hukumnya ini menanyakan dari mana senjata organik tersebut dimiliki oleh seorang warga sipil. Terlebih bukan juga seorang aparat melainkan hanya seorang mantan kepala desa di wilayah itu. Sementara si Hamsi ini sendiri juga merupakan warga sipil yang ketika itu diancam akan ditembak oleh pelaku. Nah, kemudian selang 4 hari kemudian si Hamsi ini ditemukan meninggal dunia di depan rumahnya. Demikian Adila dapat kami laporkan dari Kota Lubuk Linggau.
Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, Fortun kami telah menghimpun wawancara bersama H. Indra Cahya selaku kuasa hukum keluarga Hamzi. Berikut untuk tayangannya. Ini harusnya karena saksi ini Alex dipanggil untuk menghadiri sidang, tapi bukan dipanggil oleh jaksa, dipanggil oleh polisi melalui telepon. Oleh karena itu dia tetap hadir, ya tapi dia tidak akan mau ikut sidang. Kenapa? Tidak sesuai dengan aturan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengaturkan pasal 146. Sidang untuk memanggil saksi dan tersangka itu harus tertulis. Ayat 2 untuk saksinya itu jelas. Dipanggil 3 hari sebelum sidangnya itu. Sedangkan dia dipanggil pakai telepon. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.